Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handrian Zakaria dengan NIM 10124010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pasar modal. Pasar modal capital market merupakan pasar untuk obligasi dan saham perusahaan jangka menengah dan jangka pendek. Secara sederhana, pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, yaitu perusahaan, dan pihak yang memiliki dana, investor, dengan tujuan saling menguntungkan. Di pasar inilah berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana dapat diperdagangkan. Oke, selanjutnya ada saham. Saham secara sederhana itu adalah surat bukti kepemilikan suatu perusahaan atau tanda bukti pembelian suatu bisnis. Ketika kita membeli saham sebuah perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, kita membeli sebagian kecil kepemilikan dari perusahaan tersebut. Tergantung dari porsi kepemilikan dari berapa banyak sih lembar saham yang kita beli dibandingkan dengan total saham yang mereka edar. Nah, untuk membeli saham ini kita biasanya melalui sekuritas yang telah diakui OJK. Ketika kita sudah membeli saham, maka kita ini akan disebut sebagai investor. Nah, sekarang apa sih keuntungannya kita membeli saham? Di sini ada dua. Yang pertama ini pertumbuhan modal, capital gain. Salah satu tujuan utama dari investasi saham adalah mencapai pertumbuhan modal. Artinya investor membeli saham dengan harapan nilai investasinya akan meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, saya membeli saham pada 2010 seharga Rp10.000. Nah, pada 2025 ini saya akan menjual saham tersebut, namun harga saham tersebut sudah mencapai harga Rp20.000. Nah, di situ kan ada gap. Ketika 2010 saya membeli Rp10.000 dan akan menjualnya di 2020 seharga Rp20.000, maka di situ ada gap sebesar Rp10.000. Nah, Rp10.000 ini yang dinamakan pertumbuhan modal capital gain. Nah, yang kedua ada pendapatan dividen. Selain dari potensi capital gain, investasi saham juga dapat memberikan pendapatan pasif dalam bentuk dividen. Dividen itu adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan mereka. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika bermanfaat bagi kalian, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.